Ada cinta yang tak pernah bersuara, bukan karena tak cukup kuat, tetapi karena terlalu dalam untuk dipertaruhkan. Cinta yang tumbuh pelan, diam-diam, di antara batas-batas yang tak kasat mata, status sosial, rasa minder, dan ketakutan akan penolakan. Ia memilih menyimpan rasa itu sendiri, menatanya rapi di hati, sambil tetap hadir dan peduli seolah tak terjadi apa-apa. Narasi ini bukan tentang cinta yang gagal, melainkan tentang cinta yang berani bertahan dalam sunyi. Tentang seseorang yang mencintai sepenuh jiwa, namun memilih diam karena merasa tak pantas berharap. Di balik sikapnya yang tenang, ada pergulatan batin yang tak pernah terlihat. Inilah kisah tentang tanda-tanda cinta yang tersembunyi, cinta yang hidup dalam diam, dan perasaan yang terpaksa dipendam demi menjaga harga diri dan kenyataan. 1. Selalu. Ada tanpa pernah menuntut. Ia tidak pernah datang dengan janji, apalagi tuntutan. Kehadirannya sunyi, nyaris tak terlihat, namun selalu terasa. Saat kamu tertawa, ia ikut bahagia tanpa perlu disebut. Saat kamu terluka, ia menjadi tempat bersandar tanpa pernah bertanya akan dibalas dengan apa. Ia memilih berada di sisimu sebagai orang yang selalu ada, bukan sebagai seseorang yang ingin dimiliki. Di dalam hatinya, cinta itu begitu besar, namun keberaniannya terhenti oleh satu hal yang tak bisa ia lawan. Status sosial. Ia tahu duniamu, dan dunianya tidak berjalan di jalur yang sama. Ia melihat caramu melangkah, cara orang-orang memandangmu, dan di sanalah ia belajar menempatkan diri. Maka ia mencintaimu dengan cara yang paling aman, diam. Ia menahan keinginan untuk mengungkapkan rasa, karena ia takut bukan penolakan yang akan ia terima, melainkan rasa malu dan kecewa pada dirinya sendiri. Ia melakukan segalanya tanpa berharap balasan. Membantumu, mendengarkan ceritamu, menjadi sandaran di saat hatimu lelah, semua itu ia lakukan dengan tulus. Baginya, melihatmu baik-baik saja sudah cukup. Ia tidak meminta kepastian, tidak meminta pengakuan, bahkan tidak meminta namanya disebut dalam doamu. Cintanya bekerja seperti doa yang tak pernah diucapkan keras-keras, hanya disimpan dalam hati. Dalam diamnya, ada pengorbanan yang tak kamu lihat. Setiap hari ia berperang dengan perasaannya sendiri, antara ingin mendekat dan harus menjaga jarak. Ia memilih bertahan di posisi yang menyakitkan, karena baginya kehilangan dirimu sepenuhnya akan jauh lebih menyakitkan daripada mencintaimu tanpa memiliki. Dan disitulah ia tetap berdiri. Selalu ada, tanpa pernah menuntut apapun, meski hatinya perlahan belajar menerima bahwa cinta tidak selalu harus diperjuangkan dengan suara. 2. Tatapan yang tak pernah berani terlalu lama. Ia sering memandangmu saat kamu tak menyadarinya. Tatapannya penuh, dalam, dan jujur. Seolah di sanalah seluruh perasaannya tumpah tanpa perlu kata. Namun begitu matamu berbalik ke arahnya, ia buru-buru mengalihkan pandang. Bukan karena tak ingin menatapmu, tetapi karena ia takut ketahuan mencintai. Tatapan adalah satu-satunya bahasa yang ia miliki, namun juga yang paling ia hindari. Di balik mata yang cepat berpaling itu, tersimpan ribuan rasa yang tak pernah berani ia ucapkan. Ia tahu, sekali saja ia menatap terlalu lama, hatinya akan terbuka, dan pertanyaan akan muncul. Dan pertanyaan itu akan berujung pada satu kenyataan pahit. Perbedaan status sosial yang membuatnya merasa tak pantas berharap. Maka, ia memilih menunduk, menelan rindu, dan berpura-pura biasa. Tatapan itu selalu tertahan di ambang keberanian. Ia ingin sekali menatapmu lebih lama, memastikan bahwa rasa ini nyata, bahwa kamu benar-benar ada di hadapannya. Namun ia takut, jika ia terlalu jujur lewat mata, perasaannya akan terbaca, dan ia belum siap menghadapi kemungkinan kehilanganmu. Lebih baik berpaling sebentar, daripada harus berpaling selamanya. Begitulah caranya mencintaimu. Melalui tatapan singkat yang syarat makna, melalui mata yang bicara pelan, lalu diam kembali. Karena baginya, menatapmu terlalu lama sama berbahayanya dengan mengakui cinta yang tak punya tempat untuk berlabuh. 3. Menjaga jarak demi menjaga harga diri. Ia sengaja berdiri satu langkah lebih jauh darimu, bukan karena tak ingin dekat, melainkan karena ia tahu batas yang harus dijaga. Di depan orang lain, sikapnya dingin, ucapannya seperlunya, seolah tak ada perasaan apapun yang tersembunyi.
Ia menciptakan jarak sebagai tameng, agar dunia tak membaca apa yang sesungguhnya bergejolak di dalam hatinya. Namun saat kalian hanya berdua, jarak itu perlahan mencair. Nada suaranya menjadi lembut, perhatiannya terasa tulus. Di momen sunyi itulah cintanya hampir terlihat, hampir terdengar. Tapi ia selalu ingat untuk tidak terlalu jauh melangkah. Ia takut jika terlalu dekat, ia akan lupa bahwa status sosial bisa mengubah rasa menjadi luka. Jarak itu bukan penolakan, melainkan bentuk pengendalian diri. Ia sedang menjaga satu-satunya hal yang masih ia miliki, harga diri. Ia tak ingin cintanya berubah menjadi bahan kasihan, tak ingin namanya disebut dalam bisik-bisik yang merendahkan. Maka ia memilih menahan rindu, menutup langkah, dan mencintaimu dari jarak yang aman. Di balik jarak itu ada perjuangan yang tak pernah kamu lihat. Setiap mundurnya adalah sakit, setiap diamnya adalah doa. Ia tahu, jika ia berani melangkah lebih dekat, mungkin ia akan bahagia sesaat. Tapi ia juga tahu, jarak inilah yang membuatnya tetap utuh, meski hatinya perlahan retak dalam diam. 4. Lebih mengenalmu daripada dirinya sendiri. Ia tahu hal-hal kecil tentangmu yang bahkan tak kamu sadari. Cara napasmu berubah saat sedih. Kebiasaanmu menunduk ketika kecewa. Senyummu yang berbeda antara bahagia dan sekadar berpura-pura kuat. Semua itu tersimpan rapi di ingatannya, seolah hidupnya berputar untuk memperhatikanmu. Namun saat kamu bertanya tentang dirinya, ia selalu menjawab singkat, bahkan mengalihkan pembicaraan. Bukan karena ia tak ingin kamu mengenalnya, melainkan karena ia merasa dirinya tak cukup layak untuk diceritakan. Kisah hidupnya, ia anggap terlalu sederhana, terlalu biasa, terlalu jauh dari duniamu. Ia takut, jika kamu benar-benar mengenalnya, kamu akan melihat perbedaan yang selama ini ia sembunyikan. Perbedaan status sosial yang membuatnya merasa kecil. Maka, ia memilih menjadi pendengar setia. Ia menyimpan ceritamu seperti harta paling berharga, sementara kisahnya sendiri ia kubur dalam diam. Ia merasa lebih aman mencintaimu dengan mengenalmu sepenuhnya, daripada membuka dirinya dan berisiko kehilangan rasa hormatmu. Dalam ketimpangan itu, ia menaruh cintanya. Ia tahu tentang mimpimu, luka-lukamu, dan ketakutanmu, sementara kamu hanya tahu sedikit tentang dirinya. Bukan karena ia tak percaya padamu, tetapi karena ia takut suatu hari kamu menyadari bahwa ia mencintaimu dengan hati penuh, namun berdiri di dunia yang berbeda darimu. 5. Cemburu yang dipendam dengan senyum palsu. Setiap kali kamu menyebut nama orang lain, ia tetap tersenyum. Senyum yang rapi, tenang, dan tampak dewasa. Namun di baliknya, ada rasa yang tak pernah ia akui bahkan pada dirinya sendiri. Dadanya mengeras, pikirannya berisik, hatinya bertanya-tanya. Namun semua itu ia sembunyikan dengan sikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia cemburu, sangat cemburu. Tapi ia tahu posisinya. Ia merasa tak memiliki hak untuk bertanya lebih jauh apalagi melarang. Status sosial membuatnya merasa hanya orang singgah dalam hidupmu, bukan tujuan. Maka ia memilih diam, menelan rasa perih, dan berpura-pura. Setiap tawa yang ia keluarkan adalah usaha untuk tetap terlihat wajar. Setiap candaan yang ia ucapkan adalah cara menutup luka kecil yang baru saja terbuka. Ia ingin mereda, ingin bertanya, ingin mengatakan bahwa ia takut kehilanganmu. Namun semua itu ia simpan, karena ia sadar, mengungkapkan cemburu berarti mengungkapkan cinta. Dan cinta itu terlalu berisiko baginya. Maka, ia belajar tersenyum di saat hatinya terluka. Belajar merelakan dalam diam. Ia memilih menjadi penonton setia kebahagiaanmu. Meski terkadang, kebahagiaan itu membuatnya harus pulang dengan hati yang jauh lebih sunyi daripada sebelumnya. 6. Merendahkan diri. Saat kamu mengaguminya. Setiap kali kamu memujinya, ia tertawa kecil dan menganggapnya bercanda. Ia cepat-cepat meremehkan dirinya sendiri, seolah apa yang kamu lihat darinya terlalu berlebihan. Padahal, di dalam hatinya, pujian itu tinggal lama, berputar, dan diam-diam menghangatkan. Namun, ia tak berani membiarkannya tumbuh menjadi harapan. Ia merasa pujianmu datang dari dunia yang lebih tinggi, sementara dirinya berdiri jauh di bawahnya. Status sosial membuatnya terbiasa merasa tidak cukup, tidak pantas,
dan selalu satu langkah tertinggal. Maka ia menolak pujian itu bukan karena tak menghargainya, tetapi karena ia takut mulai percaya bahwa dirinya layak dicintai. Dengan merendahkan diri, ia mencoba menempatkan dirinya kembali pada batas yang ia buat sendiri. Ia takut jika kamu melihatnya terlalu istimewa, kamu akan berharap lebih. Dan harapan itu, baginya, adalah awal dari luka. Lebih baik kamu menganggapnya biasa, daripada suatu hari kecewa saat realitas memperlihatkan perbedaan yang tak bisa disangkal. Di balik sikap merendah itu, ada hati yang lelah terus menahan rasa. Ia ingin sekali menerima pujianmu dengan bangga, ingin berdiri sejajar di hadapanmu. Namun sampai hari itu tiba, ia memilih menunduk, menjaga jarak antara cinta yang ia simpan dan kenyataan yang terus mengingatkannya untuk tahu diri. 7. Menghindari pembicaraan tentang masa depan. Setiap kali pembicaraan mulai menyentuh masa depan, ia mendadak menjadi orang yang paling pandai mengalihkan arah. Bukan karena ia tak pernah membayangkannya, justru karena ia terlalu sering memikirkannya dalam diam. Dalam benaknya, ada bayangan tentang kamu, tentang hari-hari yang seharusnya bisa dilalui bersama. Namun bayangan itu selalu runtuh oleh satu kenyataan. Status sosial yang membuatnya merasa tak punya tempat di masa depanmu. Ia takut, jika ia ikut bermimpi, hatinya akan semakin dalam terjerat. Maka ia memilih menertawakan topik itu, menganggapnya terlalu jauh, terlalu serius. Padahal, sebenarnya ia hanya sedang melindungi dirinya dari rasa sakit yang lebih besar. Sakit karena berharap pada sesuatu yang mungkin tak pernah menjadi miliknya. 8. Selalu menjadi pelindung dalam diam. Ia tak pernah mengaku sebagai siapa-siapa, namun selalu berdiri paling dekat saat kamu rapuh. Ia mendengarkan keluhmu tanpa menghakimi, menenangkan tanpa mengikat. Cintanya hadir seperti dinding yang tak terlihat, menahan luka agar tak sampai padamu, meski ia sendiri harus menahannya sendirian. Ia melindungimu bukan dengan janji, melainkan dengan kehadiran. Saat dunia terasa berat, ia ada. Saat hatimu lelah, ia menjadi tempat pulang sementara. Ia mencintaimu dengan cara yang paling sunyi, karena baginya cinta tak harus memiliki nama untuk bisa terasa nyata. 9. Menjauh saat rasa terlalu dalam. Ada saat-saat tertentu di mana ia tiba-tiba menjadi lebih dingin, lebih jarang menghubungimu. Bukan karena perasaannya memudar, melainkan karena rasa itu tumbuh terlalu cepat dan terlalu dalam. Ia sadar, jika ia terus mendekat, ia akan tenggelam dalam cinta yang tak berani ia akui. Menjauh adalah cara bertahannya. Ia mundur selangkah agar hatinya tidak sepenuhnya hancur. Ia tahu, semakin ia dekat, semakin sulit baginya menerima kenyataan bahwa status sosial akan selalu menjadi tembok yang memisahkan. Maka ia memilih menjauh, meski setiap langkah mundur terasa seperti kehilangan sebagian dari dirinya. 10. Lebih memilih melihatmu bahagia daripada memiliki. Inilah bentuk cintanya yang paling tulus sekaligus paling menyakitkan. Ia sadar, mungkin ia tak akan pernah menjadi orang yang kamu pilih. Namun, ia tetap berharap kamu bahagia, bahkan jika kebahagiaan itu bukan bersamanya. Ia mencintaimu tanpa ambisi untuk memiliki, hanya dengan keinginan sederhana agar hidupmu berjalan baik. Dalam diamnya, ia belajar merelakan. Ia menyimpan namamu di hatinya, bukan untuk dituntut, melainkan untuk dikenang. Baginya, mencintaimu adalah tentang keikhlasan, tentang menerima bahwa kadang cinta hadir bukan untuk dimiliki, tetapi untuk mengajarkan arti ketulusan yang paling dalam.